seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua saudaraku dimanapun kita berada. Orang-orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali di dalam renungan Sosyanim yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita bersyukur ya kita ada di bulan penuh dengan sukacita, bulan Natal, di mana Allah menganugerahkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini mari kita gunakan waktu ini dengan baik untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami rindu terus dekat dengan Tuhan, mengenal pribadi-Mu. Lewat firman Allah yang kami percaya adalah firman yang ajaib, firman yang sanggup memberkati kami, mengubahkan kami, bahkan membawa kami semakin disempurnakan seperti Engkau. Roh Kudus, tolong kami mengerti dan memahami tentang kebenaran Allah, dan biarlah firman-Mu malam hari ini memberkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Puji Tuhan saudara, malam hari ini renungan kita berbicara tentang penyembahan itu sebagai respon hati. Ya, Tuhan datang dari tempat yang maha tinggi, dan Dia memilih diam di dalam hati manusia. Hati itu berbicara tentang sesuatu yang harus dijaga. Hanya saudara dan saya dan Tuhan yang tahu bagaimana kondisi hati kita malam hari ini. Tetapi malam ini kita akan belajar dari ayat yang ke-30 saudara. Bagaimana seorang yang menyembah Tuhan melibatkan seluruh kehidupannya. Penyembahan itu merupakan satu sikap hati saudara, yang timbul dari rasa hormat. Bagaimana kita memuji Tuhan dan kita tujukan hanya kepada Tuhan dengan sikap hati yang penuh dengan kerendahan.
Dan itu menjadi satu pelayanan kita di hadapan Tuhan, saudara. Mengapa? Sebab dia adalah pribadi yang layak untuk disembah. Dan sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, maka kita ini harus menyembah Tuhan. Dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-10 bagian B, firman Allah jelas mencatat di sana bagaimana Yesus dengan tegas mengatakan bahwa enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pada ayat yang ke-29 tadi saudara berkata bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Esa. Tidak ada yang lain. Dan hanya Dia satu-satunya menjadi pribadi dan pusat dari segala sesuatu penyembahan kita. Dan Dia layak untuk menerimanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyembah Tuhan karena keberadaannya. Alkitab mencatat Dialah pencipta langit dan bumi. Dan ketika kita menyembah Dia, itu adalah respon hati kita. Dengan segenap pikiran kita, emosi, kehendak, seluruh keberadaan tubuh kita. Dan sebagai orang percaya, kita harus melakukannya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melakukan tindakan penyembahan di hadapan Tuhan tidak dapat dilakukan dengan asal atau tidak dengan sekedar, saudara. Sebab kita mengerti bahwa ketika kita menyadari saya dan saudara diciptakan Tuhan untuk menjadi pribadi yang menyembah. Artinya saudara, Tuhan menciptakan kita menjadi pribadi-pribadi yang respon, memiliki respon yang baik, respon hati yang baik ketika kita menyembah Dia. Kita memberikan respon yang baik untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan disertai dengan ucapan syukur bahwa segala sesuatu yang kita alami, yang kita miliki, karya Allah yang besar itu adalah karena Tuhan. Dan jika kita mengerti ini, saudara, hal itu akan membuat kita membangkitkan iman kita. Bagaimana kita memiliki perasaan yang kagum dan hormat kepada Tuhan. Dan rasa kagum dan hormat inilah yang mendorong saudara dan saya untuk memberikan penyembahan yang terbaik hanya bagi Dia. Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-9, saudara. Firman Allah berkata bahwa setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Menyembah Dia. Segala sesuatu yang kita anggap luar biasa dalam hidup ini, yang kita anggap sangat berharga dalam hidup ini, itu tidak sebanding, tidak ada harganya ketika kita menyembah Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia. Ke-24 tua-tua ini melemparkan mahkotanya. Tidak ada yang lebih berharga selain kita datang menyembah Tuhan dengan hati yang penuh dengan kasih kepada Dia. Saudaraku, sangat penting respon hati yang baik dan benar ketika kita datang menghadap Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan. Ini bukan hal yang biasa-biasa, saudara.
Ini bukan kata-kata yang sekedar diucapkan, tetapi ini kata-kata yang sedang kita sampaikan di hadapan Raja kita. Markus 12 ayat yang ke-30 berkata, saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Tuhan tidak mau sebagian dari hidup saya dan saudara. Tuhan mau seluruh hidup kita. Kita mau bawa itu menjadi satu persembahan. Dan persembahan itu persembahan yang hidup. Hidup kita ini menjadi satu penyembahan di hadapan Tuhan. Saudara, penyembahan itu melibatkan banyak hal. Hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita. Mungkin kita berada dalam satu situasi yang lemah, saudara. Kita juga mungkin harus menolong orang lain. Kita juga mungkin sedang bekerja dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Tapi ketika Tuhan berkata, mari sembah aku, dan kita melakukan itu, saudara, karena hati kita mendorong kita untuk melakukan itu, maka hal itu menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat tertarik dengan penyembahan yang dinaikkan dari hati yang jujur dan mengasihi Dia. Bukan dibuat-buat, saudara. Itulah yang keluar dari hati. Bukankah hati itu sumber dari segala sesuatu? Jika hati kita mengeluarkan hal-hal yang baik, yang menyenangkan di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan dimuliakan. Tuhan berkenan dengan penyembahan itu, saudara. Dan yang menjadi dasar dari penyembahan saya dan saudara adalah kerendahan hati kita di hadapannya. Kalau kita datang menghadap Tuhan dengan didasari penyembahan pada sikap kerendahan hati, maka penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 147 ayat yang ke-11 berkata, saudara, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Maukah saudara menjadi pribadi-pribadi yang disenangi oleh Tuhan? Maukah saudara menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh Tuhan? Milikilah respon hati yang baik dan benar ketika saya dan saudara datang menghadap Tuhan. Tuhan menginginkan kejujuran, saudara. Tuhan menantikan kasih yang menyembah Dia. Kita harus menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, bukan dibuat-buat, saudara. Ada pujian berkata, di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan jangan pernah lakukan itu. Sebab Tuhan tahu siapa kita. Kita mungkin bisa menyembah Tuhan secara tidak sempurna, saudara. Tetapi kita tidak bisa menyembah Dia tanpa ketulusan. Dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Momen Natal ini, saudara, kita juga bisa belajar dari orang-orang Majus. Ketika mereka melihat bintang itu, ketika mereka tiba di tempat di mana bayi itu dilahirkan, firman Allah berkata, mereka melihat, mereka sujud menyembah, dan mereka memberikan persembahan-persembahan mereka. Dan saya percaya itu dimulai dari hati mereka yang penuh dengan sukacita. Penyembahan itu adalah respon hati. Dan hati ini biarlah menjadi hati yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga ketika kita menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, maka penyembahan kita itu menyukakan hati Allah.
Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah penyembahan kita kepada Tuhan keluar dari hati yang jujur, hati yang tulus, dan hati yang murni, penuh dengan kasih? Dan biarlah itu saudara mewarnai hari-hari kita. Sekalipun keadaan akan sulit dan sulit, tetapi jangan kurangi penyembahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, sehingga kami dapat memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang dengan hati yang mengasihi Engkau, dengan kejujuran dan tulus datang menyembah Allah. Sebab Engkau adalah Raja kami, dan Engkau layak terima pujian sembah kami Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu, orang-orang percaya yang mendengarkan renungan ini. Roh Kudus menolong setiap hati mereka, memberikan kepada mereka pengertian-pengertian baru bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain yang harus disembah dan ditinggikan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku,